Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Rafifa dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang nasionalisme Turki. Untuk lebih jelasnya, mari simak videonya berikut. Langsung saja yang A yaitu geografis dan asal-usul bangsa Turki. Luas wilayah Republik Turki sekarang itu mencapai 5.067.536 km kubik. Di antaranya 23.585 km kubik terletak di Eropa dan sisanya terletak di Asia. Ibu kotanya adalah Ankara dan merupakan kota terpenting di Turki. Kemudian ada Istanbul, Azmir, Adana, Broza, dan Iskişehir. Jumlah penduduknya kurang lebih 23 juta, terdiri dari 14 juta keturunan Turki dan sisanya terdiri dari suku Kurdi, Turkman dan Arman. Umat Islam merupakan mayoritas penduduk Turki, yaitu sekitar 98% dan mereka penganut mazhab Sunni. Bangsa Turki ini adalah campuran dari bangsa Mongol dan bangsa-bangsa lain di Asia Tengah. Tanah mereka itu berasal dari daerah Asia Tengah bagian selatan antara Laut Kaspia dan Tiongkok atau Turkestan. Selanjutnya yang B yaitu Gerakan Turki Muda tahun 1896 sampai 1918. Gerakan ini didirikan oleh orang-orang Turki progresif yang ada di luar negeri akibat dari tindakan Sultan Abdul Hamid II. Tujuan dari organisasi ini sendiri yaitu yang pertama menyelamatkan Turki dari keruntuhan dan mengadakan reorganisasi negara secara modern, suatu yang tidak sesuai lagi dengan zaman yang akan dilenyapkan. Yang kedua yaitu menanamkan dan memperkenalkan nasionalisme Turki, dan yang ketiga yaitu memperbulat kebangsaan Turki, yaitu menjadi satu negara, satu bangsa, dan satu bahasa. Sifat gerakan Turki Muda ini itu sangat revolusioner. Jadi pada tahun 1908, Nazi Bey melakukan pemberontakan atas nama Turki Muda. Pemimpin lain yaitu Enver Bey. Beliau itu merupakan pemimpin Turki Muda di kalangan angkatan perang. Orang yang dikirim oleh Sultan Hamid II untuk menumpas gerakan Turki Muda ini malah bergabung dengan pasukan tersebut, dan gerakan Turki Muda memperoleh kemenangan dan mereka memegang tampuk pemerintahan. Selanjutnya yang C yaitu Perang Dunia I dan keterlibatan Turki. Jadi dalam masa Turki Muda ini dipimpin oleh 3 serangkai yaitu Enver Bey, Talaat, dan Jamal. Mereka itu berhaluan pada Jerman karena rasa bencinya terhadap Rusia. Jadi ketika Perang Dunia I meletus, Turki membantu Jerman, dan hal ini yang membuat sekutu menyatakan perang dengan Turki. Peperangan terbesar yang dilakukan bangsa Turki di Timur Tengah itu adalah melawan Inggris dan Prancis, dan hanya mendapat bantuan dari bangsa Arab, dan Inggris memperoleh kemenangan sehingga terjadi gencatan senjata yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 1918. Untuk langkah selanjutnya diadakan perjanjian Sevres pada tanggal 20 Agustus 1920 yang isinya yang pertama yaitu daerah Turki diperkecil tinggal Konstantinopel, Anatoli, dan sekitarnya. Yang kedua, Shima, daerah Tarisia diberikan kepada Yunani. Bosporus, Marmora, dan Dardanella itu diinternasionalisir, dan yang keempat itu Armenia menjadi negara yang merdeka. Selanjutnya D yaitu Mustafa Kemal Pasha 1919 sampai 1938. Mustafa Kemal Pasha itu dikenal dengan The Strongman karena dia itu tampil di perjanjian Sevres yang dianggap sangat menyudutkan kebesaran Turki. Ia tidak rela negaranya itu terkotak-kotak dan menyadari bahwa Turki akan terancam runtuh. Hal ini membuat dirinya bersikap untuk menyelamatkan Turki atau negaranya itu. Dan ini berarti menentang sekutu, sehingga pada tanggal 4 September 1919 terjadi Kongres Kaum Nasionalis di Sivas yang mengeluarkan pernyataan: 1. Menentang dipecah-pecahnya Turki atau Turki tetap menjadi kesatu-satuan yang bulat. 2. Menentang penduduk Turki oleh sekutu, dan yang terakhir menentang pembentukan negara Armenia. Yang selanjutnya yaitu E, Konferensi Mudania yang berlangsung 3 Oktober 1922.
Dari beberapa kali peperangan, sekutu itu mengakui kekuatan Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha. Sekutu sadar bahwa mereka memang kalah. Dalam tahun ini juga tercipta suatu konferensi antara sekutu dan Turki atau kaum nasionalis yang dipimpin oleh Ismet Pasha atau Ismet Inonti. Konferensi ini berisikan yang pertama, Tracia Timur dikembalikan kepada Turki, yang kedua Adrianopel dikembalikan kepada Turki, dan yang terakhir yaitu netralisasi Dardanella, Marmora, Bosporus di bawah pimpinan pengawasan internasional. Mungkin itu saja sedikit video penjelasan dari saya tentang nasionalisme Turki. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.